jejak langkah Rasulullah. Dengan lantunan selawat kita bersatu, hati terasa damai dan tentram. Acara maulid kita mulai saat ini. Semoga berkah selalu menyertai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Untuk acara selanjutnya, sambutan Kepala SMK Negeri 1 Gunung Muria kepada Bapak Anhar DHSP, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan hidup, kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk saling memaafkan, dan kesempatan, kekuatan, dan banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita yang harus kita syukuri. Selawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah merubah zaman jahiliyah ke Islamiyah, berpendidikan dan berpengetahuan, yang insya Allah kelak kita dapatkan syafaatnya di akhir zaman. Yang saya hormati, yang saya muliakan Tuan Guru Tengku Ibrahim sebagai penceramah pada hari ini. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Kepala Lorong. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Kacatin, atau yang dalam hal ini diwakili oleh saudara saya, sahabat saya, Pak BHK Kasih GTK dan peningkatan mutu kesiswaan. Yang saya hormati, saya muliakan juga perwakilan dari Koramil 03 Gunung Muria. Juga yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ibu guru tendik dan anak Bapak yang Bapak banggakan. Hari ini kita melakukan kegiatan memperingati seorang kekasih Allah Ta'ala, di mana yang kita peringati ini adalah membawa rahmatan lil alamin kepada alam semesta. Telah mengajarkan kita berkalimat tauhid, hamba Allah yang sangat cinta kepada umatnya, hamba Allah yang suci, yang mulia, yang digelar dengan kekasih Allah. Mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di SMK Negeri 1 Gunung Muria ini memotivasi kita, membangkitkan semangat kita untuk tetap berpegang kepada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan anak Bapak cinta kita itu selalu kepada Rasulullah. Kita patuh dan taat kepada ajarannya. Mungkin saja mohon maaf apabila ada kata yang salah. Kepada Bapak Ibu, saudaraku semua, Bapak minta maaf kalau sesungguhnya itu benar datangnya dari Allah Ta'ala, tapi kalau itu salah datang dari kebodohan diriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anhar DH SP, Kepala SMK Negeri 1 Gunung Meriah. Untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan kasih kesiswaan cabang dinas 10 Salam Aceh Singkil kepada Bapak Bayhaki SSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan semangat seperti ini. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kepada Allah dan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Tunku Ibrahim SPD. Ini mohon maaf nih Pak Ustadz, dari Aceh Singkil atau dari Aceh Gunung Meriah? Bayangan saya kalau Tunggu itu wilayah sana. Ya, oke. Yang saya hormati Kepala Lorong ya, Pak Kepala Lorong. Yang saya hormati Kepala SMK Gunung Meriah. Yang saya hormati Komandan Husni TNI Angkatan Darat yang selalu setiap saat, setiap detik para bapak-bapak kita dari TNI menjaga keutuhan wilayah tanah air Indonesia. Kita beri tepuk tangan dulu sekali kepada Bapak TNI kita. Jadi anak-anak bapak yang berbahagia, ibu-ibu bapak yang berbahagia, Maulid Nabi sebetulnya kita ini harus bisa menjadi sebuah renungan. Kalau di Aceh budaya Maulid Nabi sampai 100 hari. Ya, dalam 100 hari itu suasana maulid. Jadi ada acara dari kampung ke kampung, itu acara makan-makan. Bukan hanya makan-makan itu bahagian dari seremoni, tapi intinya lah berselawat. Ya, dengan pola selawat yang satu daerah dengan daerah lain bisa jadi berbeda-beda. Dan itulah menjadi sebuah budaya. Dan insya Allah dengan kita selalu berselawat, mengingat Rasulullah, kita akan mendapat syafaat di akhirat nanti. Kan itu yang paling inti. Karena syafaat Nabi kita mendapat keringanan-keringanan dan juga mungkin ampunan-ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa besar sosok Muhammad itu di sisi mata Allah dan efeknya bagi umatnya kepada kita semua. Jadi mari kita memahami Rasul dalam 3 dimensi waktu. Dimensi waktu sebelum Rasul lahir, dimensi waktu di saat Rasulullah lahir bagaimana, apa yang Rasulullah lakukan, dan dimensi waktu apa efek yang muncul setelah Rasulullah tiada sampai hari ini. Dan tentunya janji Allah, Rasul akan memberikan syafaat bagi siapapun yang selalu menyebut nama Rasulullah. Baik, semoga kita dengan momentum Maulid Nabi ini kita bisa mencontohkan gaya hidup, gaya berpikir, gaya memimpin dari Nabi Muhammad SAW. Termasuk gaya dalam perang, Pak. Banyak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bayhaki, kasih kesiswaan cabang dinas 10 Salam. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara kita lanjutkan, marilah kita saksikan penampilan vokal grup oleh siswi SMK Negeri 1 Gunung Meriah oleh Ayu Mainarsi dan Karisa Ajara, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La
tadi penampilan vokal grup siswi SMK Negeri 1 Gunung Meriah. Terima kasih untuk penampilan vokal grup siswi SMK Negeri 1 Gunung Meriah. Selanjutnya, laporan dari Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Bapak Hamdani, SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ditubillahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di lapangan SMK Negeri 1 Gunung Meriah untuk melaksanakan kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salawat beserta salam kita aturkan, kita sampaikan kepada akhwat alam yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamat. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini Bapak Anhar DHSP. Kemudian yang saya hormati Bapak perwakilan cabang dinas wilayah Kota Sukaselamat Sikil, dalam hal ini diwakili oleh Kasih Kesiswaan Bapak Bayhaki Ibrahim SSI. Kemudian yang saya hormati Ibu Pengawas PRA Sabtini yang telah hadir juga. Kemudian yang saya hormati tadi juga baru sampai dari perwakilan kecamatan, selamat datang Pak. Kemudian yang saya hormati perwakilan dari Peramian Gunung Meriah, Bapak Bisa. Kemudian perangkat desa, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dusun. Dan yang saya hormati penceramah kita pada hari ini yaitu Ustaz Tengku Ibrahim SPD. Dan tentunya untuk yang saya banggakan semua anak-anak didik SMK Negeri 1 Gunung Meriah yang saya cintai. Baik, izinkan saya untuk melaporkan kegiatan pada hari ini. Adapun kegiatan kita merupakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ya pada tahun 2024. Acara ini kita laksanakan untuk bertujuan agar menumbuhkan rasa cinta terhadap Nabi dan Rasul kita, dan tentu saja bukan hanya sekedar mencintai biasa, tapi meneladani sifat dan akhlak dari Rasulullah SAW. Jadi semoga kegiatan ini nantinya dapat berbekas untuk kita semua, termasuk saya sendiri selaku ketua panitia, agar kita bisa berubah, ya. Karena tema kita mengadopsi tema meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dalam menjalani kehidupan di era digital. Maka perkembangan zaman sangat berpengaruh kepada masa depan dan akhlak anak-anak kita nanti, ya, terutama anak-anak bapak semua. Maka semoga tausiah ini dapat mengubah dan menerangkan bagaimana kita harus meneladani sifat Rasulullah dalam menjalani kehidupan. Kemudian mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini masih ada kekurangan di sana sini. Nah, saya juga sebagai ketua panitia hanya manusia biasa, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan apabila proses pelaksanaan ini ada kekurangan, maka saya juga mohon maaf. Semoga di tahun-tahun selanjutnya kegiatan seperti ini lebih sukses dan lebih meriah. Mungkin itu saja laporan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalam wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Hamdani SPD yang telah menyampaikan laporan. Selanjutnya, marilah kita saksikan penampilan baca puisi dari siswi SMK Negeri 1 Gunung Meriah oleh Mailina Atifa Dewi dan Wahyuni. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi di akhir zaman. Karya Dadira Putri. Engkau datang menembus dinding kegelapan ketika jahiliyah menguasai zaman. Dan di dunia dilanda keraman, hadirmu menjadi lentera penerang jalan. Engkau penerang zaman, saat gulita menyelimuti bumi, saat huru-hara merajai hari, saat kezaliman menyebar ke negeri-negeri. Allah menunjukku memimpin umat Islam. Kepadamu ayat suci diturunkan yang kini terkumpul dalam kitab Al-Quran. Sebuah perintahnya yang harus kau ajarkan. Engkau kabarkan kepada kami tentang perintah-perintah untuk berbakti, tentang keagungannya yang maha tinggi. Kaulah Nabi di akhir zaman. Tuntunanmu menjadi suri tauladan, mengajarkan kami keimanan, membimbing kami menuju ketakwaan. Engkau merangi mereka dan engkau menghalangimu menyebar kabar hingga cahaya Islam mampu menyebar. Kau rangkul mereka yang tersesat. Kau ajak menghadapnya untuk bertobat. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepadamu selawat serta salam kami tujukan, berharap syafaatmu di hari kemudian. Semoga kami mampu mendapatkan ampunan. Salawat untukmu, salam untukmu, Nabi tercinta Muhammad Nabi, karya Hengki Umayyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat luar biasa sekali penampilan dari Mailina Atifa Dewi dan Wahyuni. Puisi yang sangat bagus tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara selanjutnya yaitu Syahril Quran yang dibawakan oleh siswi SMK Negeri 1 Gunung Meriah, yaitu Mira Baru Padang, Angelia Novida, dan Silvi Sari. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
Yang kami muliakan Bapak Al-Ustaz Dr. Ibrahim SPD. Yang kami muliakan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gunung Meriah. Yang kami hormati Bapak, Ibu guru dan tamu undangan. Dan yang kami cintai teman-teman seperjuangan. Maka pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan syarhil Quran yang berjudul Mengenal Kisah Perjuangan Nabi. Beberapa abad silam, seperti kita ketahui bersama bahwasanya lahirlah seorang bayi laki-laki di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau pada tanggal 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibunya bernama Siti Aminah Ad-Duriyah. Lukisan indah coretan sejarah mencatat tentang kelahiran orang yang akan membawa cahaya di tengah kegelapan. Seorang manusia spesial yang mengembangkan misi penting dari Yang Maha Rahman. Orang yang membawa peradaban kelak menjadi peradaban dengan penuh kebanggaan. Dialah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tentunya hari kelahirannya sedang kita peringati bersama. Teman-teman sekalian, perayaan Maulid Nabi yang kita selenggarakan sekarang menjadi sebuah momen untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dan meneladani akhlak junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita harus selalu ingat bahwa hidup di dunia hanya sementara. Maka sudah sepatutnya kita menjalaninya dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW agar kita selamat dunia akhirat. Refleksi konstruksi sejarah tersebut memberikan gambaran jelas bahwa misi terpenting Nabi Muhammad adalah membawa perubahan dari yang tidak berperadaban menjadi manusia yang penuh kesantunan dengan menerapkan metode perbaikan moral, perbaikan perilaku dan perbaikan akhlak. Dalam perspektif komunikasi dakwah, Nabi Muhammad SAW telah melakukan inovasi proses perubahan sosial. Karena dengan kemuliaan perilakunya, akhlak Nabi dapat diterima oleh masyarakat jahiliyah dan dapat diadopsi oleh semua orang tidak terbatas zaman. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang Maha Pengasih, berlimpah kasih, yang Maha Penyayang, penebar sayang. Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan yang banyak mengingat
Allah. Hadirin sekalian, dari ayat tersebut bagaimana akhlak kita yang telah menghalangi dekadensi, terutama kita para pelajar saat ini. Remaja mencuri, cabut tidak masuk kelas, game online, berdusta. Belum lagi para pejabat kita yang terdengar di media-media berani melipat uang rakyat. Masih banyak aparat yang tidak amanat dan bergelimang maksiat, serta masih ada pemimpin yang berbulan di kawasan korupsi yang pekat. Tapi alhamdulillah masih ada pemimpin yang patut diteladani, masih ada pejabat yang bisa mengayomi, masih ada aparat yang peduli. Semua itu patut kita syukuri walaupun jumlahnya masih sedikit sekali. Di tengah kegentingan saat ini, di tengah maraknya dekadensi, di semua aspek kehidupan ini menjadi tugas kita bersama agar dapat sama-sama keluar dari lubang buaya kemudian masuk ke pintu surga. Hal itu tak lain dan tak bukan yaitu dengan kita kembali mengimplementasikan Rasulullah di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga dengan kita mengimani Al-Quran dan hadis, maka cara inilah yang akan mampu membawa kita hidup bahagia, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara dan bangsa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan keberkahan kepada kita semua penduduk bangsa ini. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kami diundang lagi. Nut wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mida Baru Padan, Angelia Nafida, dan Lutfi Sari. Selanjutnya, marilah kita saksikan kembali penampilan vokal grup oleh siswi SMK Negeri 1 Gunung Meriah oleh Albar Kurniawan dan Alvina Rahmi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sahar biaqi al-halal yusofa wa biyajudil ali bil fadli ahil wafa. Telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia, penyejuk jiwa. Telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia, penyejuk jiwa. Burung-burung bernyanyi, matahari berseri, datang pujaan hati sebagai obat diri. Waktu sahar biaqi al-halal
وقت السحر بيقين الحالة من صفاء وبيجود العلي من قدر أهل الوفاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Untuk penampilan vokal grup oleh siswi SMK Negeri 1 Gunung Meriah. Acara selanjutnya adalah acara yang paling kita tunggu-tunggu dan merupakan inti dari acara kita, yaitu tausiah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Tengku Ibrahim SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih semangat, coba kita kasih pantun dulu. Sekolah SMK Negeri 1 Gunung Meriah. Cakepnya mana? Kita ulang balik. Sekolah SMK Negeri 1 Gunung Meriah sedang memperingati Maulid Nabi. Sambutlah salam dengan penuh meriah. Tandanya kita satu hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala fi ayatil ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya langkah yang pertama, mari sama-sama kita memanjatkan segenap sanjungan dan pujian kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, kekuatan serta akal pikiran yang sehat, sehingga dengan semua itu bisa menghantarkan kita sama-sama hadir di sekolah yang sangat kita cintai ini untuk menghadiri acara yang sangat mulia, yaitu memperingati
Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau, dan kepada para ulama-ulama sebagai pewaris dan penyambung dakwah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kata-kata penghormatan kami yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gunung Meriah, Bapak Anhar. Kemudian yang kami hormati hadir di sini Bapak Kepala Cabang Pendidikan Singkil Subul Salam, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Baihaqi Ibrahim. Kemudian hadir juga di sini yaitu dari kecamatan kita, yaitu tertanda Bapak di samping Pak Baihaqi, Bapak Sekcam kita. Kemudian yang kami hormati Ibu Pengawas Sekolah, kemudian yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Kurikulum, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru Sekolah SMK Negeri 1 Gunung Meriah, kemudian yang kami hormati hadir di sini dari Pemerintah Desa Gunung Lagan, yaitu Ustadz Karyanto SH. Kemudian tentunya teristimewa kepada panitia acara kita yang sudah membuat acara ini dengan meriah, ramai, riang gembira. Kemudian tentunya teristimewa lagi kepada seluruh anak siswa kami, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Kemudian tentunya kepada kaum muslimin dan muslimat yang tidak bisa satu persatu kami sebutkan, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Tentunya hari ini kita sangat berbahagia, bersenang, gembira dengan memperingati hari lahir seorang Nabi dan Rasul yang sangat kita cintai, yang sangat agung, yang sangat kita rindukan, yang namanya kita sebut siang malam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya para hadirin, seperti yang telah disampaikan oleh kawan-kawan kita dari Syarhil Quran tadi, Nabi Muhammad ini dilahirkan di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan 20 April tahun 571 Masehi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kami yang kami cintai, seberapa penting kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini para anak-anak kami? Tentu jawabannya sangatlah penting. Kenapa penting? Banyak sekali alasannya. Yang pertama, para hadirin, kita memperingati Maulid Nabi ini adalah sebagai salah satu bentuk syukur kita atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa rupanya para hadirin kita mesti bersyukur, berbahagia dengan kelahiran Nabi? Karena para hadirin, dengan kedatangan Nabi Muhammad lahir ke alam dunia ini para hadirin, wasilah menjadi selamatlah kita, adalah kita sampai saat sekarang ini. Kenapa? Karena pada zaman dahulu para hadirin dikenal
dengan zaman jahiliyah, di mana tradisi zaman jahiliyah para hadirin, kalau ada anak laki-laki lahir maka akan dibunuh karena takut menjadi beban hidup. Kalau ada anak perempuan lahir akan ditanam hidup-hidup karena takut akan menimbulkan aib dalam keluarga. Inilah tradisi di zaman jahiliyah dulu para hadirin. Makanya kalau tidak lahir baginda Nabi Muhammad SAW, sungguh mungkin kita tidak ada para anak-anak kami sekalian. Maka oleh sebab itu bersyukurlah kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali kisah tentang bagaimana keistimewaan, kemuliaan yang didapat oleh orang-orang yang memuliakan peringatan hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah kitab bernama Kitab I'anatul Talibin yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syatta, di sana dijelaskan ada kisah para anak-anak kami, bagaimana keistimewaan fadilah daripada memuliakan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kisah di sana? Ternyata dulu para hadirin, pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ada seorang anak muda yang asik berkuda. Asik berkuda. Kalau zaman kita sekarang naik Honda. Naik Honda. Asik. Pagi, siang, sore berkuda. Karena keasikan dia berkuda para hadirin, tidak sengaja para hadirin, ada anak raja Khalifah Abdul Malik bin Marwan lewat, dan dia pun menabrak anak khalifah. Apa yang terjadi pada hadirin? Ternyata anak khalifah begitu disenggol oleh kuda dengan tidak sengaja, langsung menghembuskan napas terakhirnya. Ya Allah, berikan aku jalan keluar yang terbaik ya Allah. Aku akan membacakan maulid Nabi nanti ya Allah. Akan membuat acara semeriah mungkin semampu kami memperingati maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ia najarkan dalam hatinya. Maka diambillah ia oleh pengawal dan ia pun ditahan. Setelah itu anak-anak kami, pada masanya habislah 7 hari daripada hari kemalangan Khalifah Abdul Malik tadi. Maka dipanggillah anak tadi untuk dihukum qisas. Berarti kalau mati anak, balasannya juga harus mati. Maka dia pun sudah diputuskan hukumannya adalah mati. Tapi dia tidak sebagai pemuda yang berputus asa. Ia terus berharap pasti ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita tanamkan anak-anak kami. Jangan berputus asa. Sebesar apapun masalah kita anak-anak kami, yakin dan percayalah kuasa Allah, rahmat Allah, ampunan Allah lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada lagi para hadirin keutamaan dan fadilah ketika memuliakan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Tercatat di dalam Al-Quran namanya. Siapa dia? Abu Lahab. Siapa namanya?
Abu Lahab. Ada yang hafal surah Abu Lahab, surah Lahab itu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, sampai akhir. Siapa dia Abu Lahab? Abu Lahab adalah paman kandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah dia adalah seorang yang sangat menghalang-halangi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama istrinya. Dia yang selalu menebar fitnah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para hadirin, ternyata Abu Lahab mempunyai keistimewaan. Apa dia? Ternyata dulu waktu begitu mendengar Rasulullah lahir, sangat senang dia, bahagia sekali dia para hadirin. Karena keponakannya lahir dengan keadaan selamat. Saking bahagianya Abu Lahab, maka ia pun memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Berkah daripada kerasa bahagianya, senangnya ia dengan kelahiran Nabi Muhammad, walaupun pada ujungnya ia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, sampai akhir hayatnya ia mendapatkan keistimewaan para hadirin. Apa? Allah ringankan siksa padanya setiap hari Senin. Begitulah mulianya memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak kami, pertanyaannya, senang tidak mendengar Maulid Nabi? Bahagia tidak memperingati Maulid Nabi? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari kecil, remaja, dewasa sampai dengan akhir hayatnya, adalah menjadi suri tauladan yang wajib kita contoh para hadirin. Masa kecil baginda Nabi Muhammad SAW, kita tahu para hadirin, Nabi Muhammad dilahirkan dengan keadaan dia sudah yatim para anak-anak kami. Umur 2 bulan dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu. Tidak sampai di situ pada hadirin, umur 6 tahun. Umur 6 tahun masih anak-anak itu ya. Kalau sekolah kelas berapa 6 tahun? TKB ya. TKB, karena sekarang sudah 7 tahun baru bisa kelas 1. Nah, kalau zaman kami dulu ya, asalkan sampai tangan begini, boleh. Coba 6 tahun diuji lagi para hadirin. Apa dah ujiannya? Ibunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ para hadirin, umur 8 tahun. Umur 8 tahun kelas berapa itu? Kelas 2 SD ya. Dicoba lagi. Apa? Kakeknya yang paling sangat sayang sama dia. Kakek dari bapaknya Abdullah bin Abdul Muttalib, kakek yang sangat sayang sama dia, yang memberikan namanya Muhammad adalah kakeknya, juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin, dengan keadaan seperti ini, yatim piatu, apakah baginda Nabi Muhammad menjadi pemuda yang cemen, menjadi pemuda yang manja, menjadi pemuda yang lesu? Tidak, anak-anak kami. Beliau malah menjadi sosok anak-anak yang sangat kuat. Bagaimana kekuatan baginda dalam menghadapi hidup dan kehidupan? Ia tinggal bersama pamannya, yaitu Abu Talib.
pamannya ini kebetulan mohon maaf tidak kaya. Tidak kaya. Miskin. Sehingga ia tidak mampu memberikan fasilitas yang mewah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ia mengajarkan kepada Nabi Muhammad agar menjadi seorang anak yang mandiri. Tidak hanya berpangku tangan menerima apa yang diberi, tapi ia tanamkan di prinsip baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi anak harus anak yang mandiri. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu anak-anak kami, Rasulullah mengajarkan dalam sabdanya kepada kita yang telah kita bacakan tadi, apa dia? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Makanya para hadirin, yang paling mahal zaman sekarang adalah akhlak, budi pekerti. Kita selaku anak, selaku pelajar, inilah yang harus kita pelajari. Inilah yang harus kita tanamkan para anak-anak kami. Apa dia? Akhlak mulia, budi pekerti yang baik, sopan santun yang tinggi. Coba bayangkan, ketika kita berakhlak mulia, ketika kita sopan, ketika kita menghargai guru-guru kita, senangnya para guru-guru kita luar biasa. Luar biasa. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memangnya Rasulullah itu mempunyai akhlak budi pekerti yang tinggi, Ustaz? Oh, luar biasa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kepada sesama umat Islam, umatnya, bahkan kepada orang-orang di luar Islam, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa tingginya. Mana contohnya, Ustaz? Dulu ada kisah ketika Rasulullah telah tiada, wafat, maka sahabatnya Abu Bakar bertanya kepada istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anaknya Siti Aisyah. Siti Aisyah. Siti Aisyah. Apa dia tanya? Wahai anakku, ketika Rasulullah hidup dulu, apa amalan-amalannya yang belum saya kerjakan? Silaturahmi, menjalin hubungan baik kepada sesama manusia, menjaga perdamaian. Apa yang belum saya kerjakan? Maka anaknya pun menjawab, ya ayahku, dulu suamiku ketika hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasanya 3 kali atau 4 kali dalam seminggu dia datang ke pekan. Ngapain? Di sana ada perempuan renta Yahudi yang ia selalu kasih makan. Oh, berarti tinggal itu lagi yang belum saya laksanakan. Baik, saya laksanakan, kata Abu Bakar. Datanglah Abu Bakar ke pekan itu, ke pajak itu. Dilihatnya lah memang ada di situ perempuan renta yang selalu ngomel-ngomel. Tahu anak-anak kami apa yang diomelinya? Ngomong dia sendiri-sendirinya. Ternyata dia buta. Ternyata dia buta. Diomelinya, orang-orang yang ada di pajak, jangan kalian percaya sama Muhammad itu ya. Muhammad itu tukang sihir. Muhammad itu tukang adu domba. Muhammad itu tukang balik fakta. Dialah yang membuat keonaran di negeri Mekah dan Madinah ini. Dia ngomong seperti itu. Dilihat Abu Bakar. Tapi yang diceritakan daripada anakku tadi memang ini orangnya. Maka dia pun menghampiri sambil menikmati ocehan daripada si orang tua perempuan renta tadi. Maka ketika dia duduk, orang tua renta tadi pun bertanya, kau orang yang biasa datang ya? Iya. Apa tugasmu? Ya, mau memberi makan. Sudahlah, saya sudah lapar ini.
Sudah tahu itu, Nabi Muhammad itu pembohong itu. Jangan percaya ya katanya. Dia pun diam, Abu Bakar pun diam. Ketika itu Abu Bakar menyuapkan sebuah roti kepada mulut si perempuan tadi. Ketika sampai di mulutnya dia muntahkan. Abu Bakar pun heran. Kau bukan orang seperti yang biasa datang ke sini, kata si wanita tua tadi. Kenapa rupanya, kata si Abu Bakar. Biasanya roti yang dikasih ke saya itu sudah dikunyah duluan supaya lembek, lunak, karena gigi saya nggak ada lagi. Ini kau kasih begini, bagaimana saya bisa makan? Kau bukan orang seperti biasa. Kemana orang yang sudah biasa memberi saya makan? Begitu ditanyakan oleh perempuan renta yang Yahudi tadi. Menangislah Abu Bakar terseduh-seduh. Sekuat-kuatnya dia menangis. Begitu mulianya prinsip hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mencaci dirinya pribadi, orang yang menjelek-jelekkan dirinya pribadi, dia tidak balas dengan hal yang serupa, tapi ia balas dengan cara yang luar biasa istimewanya. Yang kedua, dalam dunia pendidikan sangat dikecam, dosa besar kata Menteri Pendidikan. Apa dia? Kekerasan seksual. Enggak boleh anak-anak kami, tidak boleh apa? Tidak boleh. Tidak boleh mengganggu perempuan. Tidak boleh mengganggu perempuan. Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang sangat menjunjung tinggi martabat harkat perempuan. Maka dijadikannya perempuan itu sebagai istri, tidak menjadi sebagai permainan. Nah, ini dia yang harus kita contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita seorang anak-anak laki suka kepada perempuan, datangi orang tuanya nanti kalau kita sudah sukses, minta baik-baik, lamar baik-baik. Jangan ketika masa sekolah diajak jalan, nggak boleh. Kalau ada laki-laki mengajak kalian anak perempuan jalan-jalan, tandanya dia tidak sayang atau tidak menghormati kita anak perempuan. Paham anak laki-laki? Teladani Rasulullah. Rasulullah memuliakan harkat martabat perempuan. Yang ketiga, dunia pendidikan sangat mengecam yang namanya intoleransi. Intoleransi. Rasulullah SAW pada masa dahulu mengajarkan kepada umatnya bagaimana pentingnya menjaga kerukunan umat beragama, menjaga perdamaian, memberikan rahmatan lil alamin, baik kepada sesama kita umat manusia yang satu pemahaman, satu keyakinan, ataupun di luar keyakinan kita, semuanya adalah hamba Allah yang harus saling memuliakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang bisa kami sampaikan dalam ceramah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1446 Hijriah ini, di mana terdapat kesalahan dan kesilapan, mohonlah kami diberikan kemaafan. Sebelum kami akhiri, mari sama-sama kita berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وحاجاتنا ونياتنا ومقصودنا يا الله يا رب العالمين اللهم أنزل الرحمة والنعمة والبركة والسلامة والعافية والهدى والرزق والصبر والأمن والاتحاد والألفة والمحبة والاستقامة علينا خاصة وعلى جميع المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dalam penyampaian kami tadi banyak kata silap dan salah yang tidak pada tempatnya, maka dari itu mohon kiranya kami diberikan kemaafan. Kami akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah usai acara yang kita nanti, semoga ilmu dan hikmahnya kita dapatkan. Kita jadikan hari ini sebagai hari momentum untuk memperbaiki diri dan amal perbuatan. Dengan penuh rasa syukur, kita akhiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh berkah ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami sebagai pembawa acara, saya Aksa Anggara dan saya Mutia Ananda mengucapkan banyak terima kasih dan meminta maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Untuk menutupi acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Provinsi Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata kami ucapkan wassalam.